Krisis iklim adalah isu global yang semakin mendesak untuk diatasi. Perubahan iklim terjadi akibat pergeseran suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Hal ini dapat disebabkan secara alami, namun juga disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil dan juga deforestasi. Mari kita lihat beberapa fakta menarik. Perubahan iklim disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Pertama, pemanasan global. Rata-rata suhu di permukaan bumi telah meningkat sekitar 1 derajat Celcius sejak awal abad ke-20. Peningkatan suhu ini disebabkan oleh emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. 2. Pencairan es. Es di kutub utara dan di kutub selatan yang mengakibatkan naiknya permukaan laut yang dapat menyebabkan banjir, erosi pantai, dan kerusakan ekosistem laut. Yang ketiga, kehilangan biodiversitas. Perubahan iklim juga mengancam keanekaragaman hayati. Spesies-spesies yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan suhu dan lingkungan dapat punah. Yang keempat, perubahan cuaca ekstrim. Krisis iklim menyebabkan cuaca ekstrim yang lebih sering terjadi, termasuk badai, kekeringan, banjir, dan gelombang panas. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan dampak sosial yang serius. Dampak krisis iklim sangat nyata, antara lain kenaikan permukaan laut, kekeringan, banjir, polusi udara yang sangat berdampak pada kesehatan manusia, seperti infeksi saluran pernapasan akut, asma, serta dapat melemahkan daya tahan tubuh manusia. Panas ekstrim dapat memicu penyakit jantung dan dehidrasi, yang dapat menyebabkan kerusakan otak. Tidak hanya manusia yang terdampak, beberapa spesies hewan terancam punah yang disebabkan oleh perubahan suhu, sehingga terjadi spesies yang kesulitan beradaptasi dengan suhu tinggi atau lebih rendah, dan ini akan mengganggu sistem reproduksi dan bertahan hidup. Namun, masih ada harapan. Solusi ada di tangan kita. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, beralih ke sumber energi terbarukan seperti energi surya dan angin adalah langkah yang dapat kita ambil. Begitu pula dengan mengurangi gas emisi rumah kaca dengan menggunakan transportasi umum atau sepeda, serta memperbanyak daur ulang. Pemerintah juga berperan penting dalam mengatasi krisis iklim. Pemerintah telah menerapkan regulasi fiskal seperti pajak karbon dan kebijakan pendapatan negara untuk merangsang perkembangan energi terbarukan, melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan pengelolaan sampah dan juga limbah, pengelolaan bangunan dan lingkungan hemat energi. Regulasi ini diharapkan dapat membantu memperbaiki lingkungan hidup kita. Tidak hanya itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to United Nations Framework Convention on Climate Change serta menetapkan target penurunan gas rumah kaca GRK dalam NDC Indonesia. Rinciannya, penurunan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional hingga tahun 2030. Namun, ingatlah, upaya untuk mengatasi krisis iklim bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari dapat memberikan dampak besar bagi masa depan bumi kita. Jadi, mari bersatu untuk melawan krisis iklim. Ayo kurangi penggunaan bahan bakar fosil, memperbanyak daur ulang, dan menjaga kelestarian hutan. Kita memiliki kemampuan untuk mengubah masa depan bumi kita. Saatnya bertindak karena bumi ini adalah rumah kita bersama.